Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih dan Salihah. Bagaimana kabar Salih dan Salihah hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita harus bersyukur hari ini karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Nah, saya dan Salihah pada hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Tetapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa kita harus berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, menyimak dan menonton video dari Bapak dengan tertib. Dan jangan di skip-skip ya. Jangan di skip, harus nonton dari awal sampai selesai. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak punya tepuk anak sehat. Yuk, kita bermain tepuk anak sehat. Jadi kalau setiap tepukannya itu mengandung tepukan 3 kali ya, saya dan Salihah. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat. Yes! Nah, seperti itu saya dan Salihah. Bisa kan mengikuti? Yuk, kita bersama-sama tepuk anak sehat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak sehat. Hidup bersih, hidup sehat, badan bersih, badan kuat, badan sehat. Yes! Saya dan Salihah, pembelajaran hari ini kita lanjutkan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nih? Betul, kita sudah belajar tentang makna hadis tentang kebersihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dampak dari tidak menjaga kebersihan, saya dan saya. Jadi apa saja sih dampak kalau kita tidak menjaga kebersihan? Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kalau misalkan rumah kita bersih, kemudian sekolah kita bersih, tempat belajar kita bersih, dan lain sebagainya. Pokoknya lingkungan kita bersih, itu akan nyaman, asri, dan sangat membuat kita bahagia. Nah, lalu sekarang kita akan belajar tentang dampak tidak menjaga kebersihan. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah. Menjaga kebersihan lingkungan di rumah dapat dilakukan dengan membantu ibu menyapu di rumah, mengepel lantai, membuang sampah pada tempatnya, atau kerja bakti bersama warga di sekitar atau tempat tinggal kita. Saya dan Salihah, kalau misalnya di rumah nih, yang paling kecil yang bisa Salih dan Salihah lakukan yaitu adalah dengan membersihkan tempat tidur ketika baru bangun tidur. Seperti yang terlihat pada gambar di pojok bawah ya. Kita bisa melihat, nah tuh teman-teman kita sedang membersihkan tempat tidurnya dan merapikan kembali alat-alat tidurnya. Nah, itu juga salah satu upaya dari kita untuk menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara menjalankan tugas piket di kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, seperti pada contoh nih, boleh juga seperti ini. Jadi, kita
bisa bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah kita, seperti yang teman-teman kita lakukan pada gambar di bawah itu. Nah, lalu apa sih dampak kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan? Nah, saya dan Salihah bisa nih dilihat ya. Apabila kita tidak menjaga kebersihan, maka akan terlihat seperti ini di lingkungan tempat tinggal kita. Wah, pastinya kita tidak mau dong tempat tinggal kita menjadi seperti ini. Nah, kita bisa melihatnya bahwa ada sampah berserakan di mana-mana, bahkan ada genangan air yang terlihat sangat hitam dan artinya itu sangat kotor. Dan juga ini sangat kumuh. Ini tidak sehat untuk kita loh, saya dan Salihah. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga kebersihan. Dan tentunya kita juga tidak akan nyaman apabila tinggal di tempat seperti ini, karena kita akan menghirup udara yang bercampur dengan bau-bau dari sampah-sampah. Nah, selain itu ada juga nih, kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan. Nah, ini pada gambar ini kita bisa melihat bahwa terjadi pencemaran air. Nah, bagaimana saya dan Salihah melihat gambar ini? Nah, pasti sangat tidak suka ya, karena kita merasa mungkin sangat jijik ya, karena kotor sekali dan sangat tidak layak untuk digunakan, dipakai, apalagi dipakai mandi, dipakai minum, sangat tidak boleh, karena air ini sudah tercemar atau sudah terkotori dengan sampah-sampah. Nah, dampak-dampak lain dari kita tidak menjaga kebersihan yaitu adalah yang pertama, banjir. Jadi seperti yang tadi pada gambar sebelumnya, ketika sampah-sampah menumpuk seperti itu akan menghambat aliran sungai. Ketika aliran sungai terhambat dan ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi seperti sekarang ini, maka akan memudahkan terjadinya banjir, saya dan Salihah. Sehingga kita tidak inginkan apabila lingkungan kita menjadi banjir. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu adalah longsor. Nah, bagi yang tinggal di daerah pegunungan nih, longsor ini sangat mudah terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan. Lingkungan kita dipenuhi dengan sampah, kemudian kita juga menggunduli hutan dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah mempercepat pencemaran longsor. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Ketika kita tidak menjaga kebersihan, maka tanah kita itu akan kotor, akan sulit untuk ditumbuhi tanaman-tanaman yang hijau. Misalnya kita menanam pohon mangga, tentunya mangga itu akan sulit tumbuh karena tanah di sekitar kita sudah tercemar. Jadi tumbuhan kita pun tidak mendapatkan nutrisi yang baik gitu kan, agar bisa berbuah. Jadi tumbuhan kita akan lebih cepat mati. Yang keempat yaitu pencemaran air. Nah, seperti yang tadi pada gambar sebelumnya, air yang tercemar karena adanya sampah-sampah yang sudah memenuhi air tersebut, sehingga tidak dapat digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, nah di daerah laut nih, di daerah laut rusaknya terumbu karang. Terumbu karang ini fungsinya salah satunya yaitu untuk mencegah dari tsunami, abrasi. Nah, nanti saya dan Salihah pelajari di kelas-kelas selanjutnya. Nah, kalau misalnya terumbu karangnya sudah rusak, maka laut akan lebih kotor, tercemar, kemudian juga akan memudahkan terjadinya tsunami. Dan yang keenam yaitu pencemaran udara. Seperti yang tadi pada gambar yang sebelumnya, yaitu sudah kita ketahui bahwa kalau misalnya lingkungan kita tercemar, maka terjadi juga pencemaran udara. Udara yang kita hirup pasti akan bercampur dengan bau-bau sampah yang berserakan, yang tidak dibuang pada tempatnya. Nah, itulah saya dan Salihah mengapa pentingnya kita menjaga kebersihan sebagai seorang muslim. At-tahuru syatrul iman.
yang artinya yaitu adalah kebersihan sebagian dari iman. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, dan juga selalu menjaga kebersihan diri kita. Saya dan Salihah, pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini yaitu mengerjakan tugas pada halaman 37. Di sana terdapat 2 buah gambar. Nah, tugas saya dan Salihah adalah membuat cerita dari gambar yang ada pada di buku tersebut. Nanti saya dan Salihah ceritakan berdasarkan gambar tersebut. Si A sedang melakukan apa, si B sedang melakukan apa, dan lain sebagainya. Silakan saya dan Salihah buat cerita semenarik mungkin. Nah, lalu jangan lupa diupload ke Google Classroom. Oke, saya dan Salihah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.